Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, banyak teman yang bertanya tentang bagaimana kondisi di dalam gedung perundingan Linggarjati saat ini. Oleh karena itu, saya akan melakukan sebuah perjalanan ke gedung Linggarjati, gedung naskah Linggarjati, di mana sebagai sebuah monumen perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut negeri ini dari penjajahan Belanda dengan berbagai macam upaya yang salah satunya perundingan. Ini kita akan berangkat dimulai dari perempatan antara Cirebon Kuningan. Di perempatan persisnya ada di perempatan Linggarjati arah ke Linggarjati. Jadi arah ke sebelah barat adalah arah ke gedung naskah Linggarjati, kalau ke sebelah timur arah ke Jalan Baru. Kita mulai saja perjalanan, dan dalam sepanjang perjalanan kita akan menemukan objek wisata yang lain yang dibangun sebelum sampai ke gedung naskah. Nah, salah satunya ini adalah tempat bermain anak-anak. Banyak sekolah-sekolah TK yang di sini juga disediakan para tempat-tempat untuk wisata. Kita akan menemui bagaimana kondisi yang ada pada saat ini. Perjalanan yang akan kita tempuh sekitar 2 kilo dari perempatan yang tadi. Kalau dari arah Cirebon ke sebelah barat, kalau dari arah Kuningan ke sebelah kanan, kalau dari Kuningan itu ke sebelah kiri. Ini kita sudah hampir sampai, dan di sini banyak dibangun villa, hotel-hotel untuk para tamu yang mau berkunjung atau berkarya wisata ke gedung naskah Linggarjati. Bahkan di sini banyak tempat-tempat untuk melakukan sebuah rekreasi baik secara rombongan maupun perorangan. Salah satunya adalah kolam renang Linggarjati, hampir berdekatan dengan Hotel Ayong. Kita berjalan sebentar lagi ke depan. Di sini ada tempat wisata, yaitu tempat wisata Gipari. Di sana ada kolam, orang-orang bisa terapi ikan, bisa makan-makan, bisa ada tempat bermain untuk anak-anak. Itu hanya dengan beberapa meter saja ke atasnya, langsung kita akan sampai ke gedung naskah Linggarjati. Ini di pinggir ada tempat wisata Gipari yang saya sebutkan tadi, sangat luas dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Dan sekarang ini yang kita jalani adalah sebentar lagi sampai ke gedung naskah Linggarjati yang melewati pila-pila, sehingga para tamu bisa nginap di sini. Sebentar lagi kita akan sampai ke pintu gerbang gedung naskah Linggarjati. Kita langsung belok kiri ke atas. Kondisi gedung naskah Linggarjati sangat terpelihara, dan di sini di sebelah kiri ada gedung pertemuan. Kalau kita mau ada acara dalam satu instansi, kita bisa melaksanakan di situ. Saya lihat di sana para petugas gedung naskah sedang bersih-bersih, sedang siap-siap menyambut pandemi tuntas yang diharapkan, tempat parkir yang sangat luas. Ada yang pernah bertanya berapa tiket masuknya. Yang jelas waktu saya masuk untuk tiket motor itu sekitar Rp2.000, dan tiket masuk ke gedung naskah pun cuma Rp2.000. Dan apabila mau istirahat dulu di sini sekitar
tempat parkir, banyak tempat jajanan, minum kopi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa beristirahat dulu sebelum memasuki gedung naskah. Jadi teman-teman, kondisi gedung naskah ini berada di bawah Gunung Ciremai. Kita bisa mendaki ke atas, itu bisa ke Gunung Ciremai, bisa arahnya dari sini. Dan terlihat pada hari ini ketika saya datang itu kondisi kantin atau tempat jajanan kosong, karena memang saya datang ke sini sengaja dalam keadaan kosong hari kerja. Mungkin kalau pada saat hari Sabtu dan Minggu itu kondisinya sangat penuh yang datang. Ini adalah tampilan tempat parkir yang ada di sebelah timur gedung naskah Linggarjati. Kita bisa masuk ke sana. Alhamdulillah ketika saya masuk itu disambut oleh petugas dengan ramah dan menyambut dengan baik. Jadi bapak-bapak atau teman-teman atau ibu-ibu yang mau datang ke sana silahkan datang untuk belajar atau untuk mengingat, untuk menyegarkan kembali pikiran kita betapa perjuangan kita untuk meraih wilayah negara Republik Indonesia ini melalui perjuangan yang sangat alot. Salah satunya adalah dengan perjanjian bersama dengan pemerintahan Belanda. Perjanjian pada saat gedung naskah intinya adalah kita hanya diberi wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Ini adalah awal perundingan. Sehingga selanjutnya kita memperoleh atau memiliki negeri yang luas beribu-ribu pulau dengan bentangan yang sangat luas. Itu hasil para pejuang atau para pahlawan kita dalam melakukan perundingan. Di dalam gedung itu kelihatan gambar-gambar yang merupakan kaitan dengan perundingan, tentang sejarah perjuangan para pahlawan kita. Dan ketika kita masuk disambut oleh customer service, dan di situ di depan ada maket bagaimana letak-letak gedung naskah perjuangan ini. Kita didaftar agar tertib. Kemudian jangan lupa dalam masa pandemi seperti yang kita lihat, petugas menggunakan alat untuk pengaman seperti masker, bahkan para tamu pun di depan diwajibkan untuk menggunakan pengamanan agar berkunjung ke tempat ini tidak menjadi tempat penularan COVID-19. Teman-teman, kita akan masuk ke ruangan di mana terjadi perundingan. Di dalam juga disediakan gambar maket-maket yang menunjukkan perundingan yang begitu alot. Kita akan lihat langsung. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang kita harus menyengajakan, dan juga kita harus mewarisi ke anak-anak kita untuk memahami, untuk mengkaji sejarah perjuangan bangsa agar mereka juga berterima kasih kepada para pahlawan. Ini adalah ruang lobi, kemudian maket-maket perjuangan. Di sana ada patung-patung yang menunjukkan posisi bagaimana perundingan itu terjadi. Ada sebagai moderator atau penengah, ada dari pihak Belanda, ada juga dari pihak Indonesia. Sebenarnya untuk literatur atau referensi kita bisa banyak baca informasi tentang ini, tapi boleh jadi bagi anak-anak muda kalau tidak mempelajari sejarah itu kita akan lupa, seolah-olah Indonesia akan terjadi begitu saja. Di sini banyak gambar, salah satunya gambar siapa peserta perundingan, kemudian pendiri negara ini Pak Soekarno, kemudian Pak Hatta, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan
proses perjanjian itu. Dan di dalam ruangan ini tertulis dengan jelas siapa-siapa yang hadir, baik dari pihak penengah dari Inggris, kemudian pihak yang hadir dari Belanda, dan perwakilan dari kita. Salah satunya Mr. Muhammad Rum. Ruangan ini masih terus dipelihara untuk sebagai monumen sejarah bagi anak cucu kita, bagi generasi kita. Ini moderator nih. Kemudian ada juga pihak dari Belanda dengan benderanya, ada beberapa kursi, nama-namanya disebut. Ini delegasi dari Belanda. Kemudian meja yang sebelahnya adalah delegasi dari Indonesia. Itu tertata rapih. Kayaknya kalau kita hadir live pada saat itu kelihatan bagaimana terjadinya perdebatan untuk memperoleh de facto dan de jure bagaimana wilayah kekuasaan Indonesia. Jadi ini adalah merupakan langkah para pemimpin kita, para pendahulu kita untuk mencapai negeri ini merdeka seutuhnya seperti yang sekarang kita miliki pada saat ini. Dan ruangan-ruangan yang ada di dalam sampai tempat tidur masih tertata rapih, terurus. Itu memang kewajiban dari kita semua untuk ikut memelihara kondisi yang ada, sehingga kalau datang ke sini banyak aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya tidak boleh merokok, kemudian tidak boleh bergerombol, jadi harus beberapa antri dan untuk melihatnya agar kondisi yang ada di dalam terus terjaga. Saya pada saat itu minta izin untuk meliput apapun yang ada di dalam, dan kebetulan oleh petugas diizinkan. Emang salah satunya agar kita menyadari betapa perjuangan Indonesia itu sangat berat, dan kita harus menyampaikan kepada anak cucu kita agar kita betul-betul berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan negeri ini sehingga terbentuk sebesar negeri ini, negeri yang kita cintai. Ini ada tempat tidur buat tamu, tempat tidur buat perwakilan dari Indonesia, kemudian tempat tidur buat moderator dari Inggris dan lain sebagainya. Suasananya asri karena memang ini ada di bawah atau di lembah Gunung Ciremai, persisnya di desa Linggarjati. Itu hampir di setiap sudut foto-foto hasil perundingan atau foto-foto penandatanganan itu dipampangkan. Bahkan ruangan-ruangannya pun dibuka dengan bebas dan kita diizinkan untuk memasuki setiap lorong yang ada di sekitar gedung ini. Ini adalah naskah perjanjiannya dengan tulisan bahasa Indonesia yang lama, dari ejaan lama. Yang C ditulis T dengan J gitu, jadi C. Kemudian bahasa-bahasanya pun bahasa yang sekitar ejaan lama. Ditandatangani baik oleh moderator maupun pihak Belanda dan pihak Indonesia yang mengadakan perundingan. Selain ruangan yang ada di dalam, di sekitar wilayah Linggarjati ini, nanti kita akan sampai ke situ, itu memang suasananya dibuat nyaman, dibuat begitu indah, dan sehingga kita bisa bersantai, bisa membawa anak-anak, para siswa kita untuk memahami. Salah satunya saya sedang menemui, entah dari sekolah mana, saya tidak sempat menanyakan, dari rombongan yang juga mengunjungi gedung naskah Linggarjati ini, dan kita akan bisa melihat
langsung suasana yang ada di dalam. Di dalam ini adalah lorong dan kita melewati lagi tempat perundingan. Nanti belok ke sebelah kiri kita bisa langsung bagaimana kondisi gedung yang ada di luar. Ini tempat yang sangat bagus, yaitu ada airnya, ada dapur, kemudian juga ada tempat mandi, toilet dan lain sebagainya. Bahkan di setiap kamar itu disediakan wastafel, padahal pada saat itu mungkin belum semodern itu. Emang ini bangunan yang asli dan tidak dilupakan atau tidak diganti dengan bentuk yang lain agar terjaga keasliannya. Dan juga disediakan lobi-lobi di mana Pak Karno ngobrol dengan siapa, dengan beserta foto-fotonya. Ini ada foto Pak Karno, kemudian juga ada foto Pak Karno sedang satu kursi dengan siapa dalam bentuk lukisan. Dan kita bisa keluar dari sini lewat belakang dan kita akan menemui taman yang sangat indah. Saya melihat di sana banyak anak-anak yang sedang bermain yang dibimbing oleh gurunya. Jadi memperkenalkan gedung naskah ini untuk bisa mengajarkan tentang sejarah Indonesia dan juga mengajarkan bagaimana kecintaan kepada negeri ini. Kita langsung saja melihat ini halaman belakang. Ini banyak anak-anak yang sedang bermain, rombongan dari salah satu sekolah. Kemudian di bawahnya juga ada taman yang sangat indah di mana kita setiap saat asal melalui proses izin yang pengelola itu bisa bermain di sekitar itu. Di bawahnya terbentang jalan yang kita lewati waktu naik tadi. Kemudian kita juga bisa melihat ruangan parkir dari belakang rumah di gedung naskah itu. Dan terlihat masih terkelola dengan baik. Alhamdulillah gedung naskah ini masih terpelihara, masih dikelola dengan baik. Dan para pengunjung pada umumnya meliput atau bahkan melakukan foto-foto untuk menjadikan tempat selfie atau untuk menjadikan dokumen mereka agar kunjungan mereka betul-betul menjadi memori buat mereka untuk mengenang para pahlawan yang sudah memperjuangkan. Itulah mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kondisi gedung naskah Perjanjian Linggarjati ini akan menggugah gairah kita untuk betul-betul kecintaan kita kepada Indonesia lebih kuat lagi. Damailah negeriku, mudah-mudahan negeri kita semua jaya selamanya. Selamat menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.